BMW X1 itu adalah mobil yang sangat penting untuk BMW, bukan karena dia jadi sebuah icon, bukan karena ini adalah BMW-nya para entusias, tapi ini adalah BMW yang paling laku di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Generasi pertama itu X1 kayak SUV bukan, wagon juga bukan, meskipun basicnya 3 series. Generasi kedua udah bukan 3 series tapi jadi 1 series di SUV-in, tapi desainnya agak mendingan. Ini generasi ketiga, dia lebih gede, tapi mesin masih sama, tapi ada teknologi baru. Ayo kita lihat. Pertama-tama kita akan bahas mesinnya dulu. Kenapa? Karena meskipun mobil ini kelihatan baru luar dalam, tapi yang ada di balik kap mesin masih relatif sama. Karena apa yang ada di balik sini adalah mesin 1500 cc 3 silinder dengan turbo. Tenaganya 156 tenaga kuda dan torsinya 230 Nm. Transmisi tetap otomatis dan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam diklaim sekitar 9,6 atau 9,7 detik, tergantung kondisi. Tapi seperti yang bisa kalian lihat, mesin itu dari kiri ke kanan ya, bukan dari depan ke belakang. Berarti ini tetap mobil penggerak roda depan. Jadi ya bisa kita tebak kalau misalnya orang yang beli X1 itu bukan pengen BMW sejati gitu. Tetap ini adalah sebuah BMW buat orang yang hanya ingin berkendara dengan mobil yang ada logo BMW asli seperti itu. Tapi untuk penampilan kita harus berikan salut untuk BMW. Kenapa? Karena akhirnya X1 punya desain yang sedikit lebih gagah, lebih mengotak, mungkin ada sedikit kesan maco dikit ya, dan ada beberapa detail yang gue suka. Karena kan kalau sekarang mobil itu punya banyak sistem safety, adaptive cruise control, rem otomatis segala macam, itu ada sensor. Nah biasanya beberapa brand itu sensornya suka asal tempatin aja dan mengacaukan penampilan depannya, terutama wajahnya. Nah BMW itu sensornya dibikin menyatu sama grillnya. Jadi kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan ada sensor di bagian sini, tapi ini dibikin terintegrasi sama double kidney-nya. Dan ngomong-ngomong soal grill, mungkin kita tahu ya, kalau BMW makin hari grillnya makin gede, ini juga menggede tapi masih proporsional dengan overall bentuk bodinya. Dan untuk lampu depannya, dia belum pakai teknologi laser, masih LED, tapi desainnya terinspirasi dari abangnya si 3 Series LCI atau facelift. DRL-nya sama ya. Dan di sini, ini adalah lubang beneran. Terus kalau misalnya kita beranjak ke bagian samping, pertama lihat deh, kap mesinnya itu seolah-olah dia punya power bulge atau lekukan yang seolah-olah di balik kap mesinnya itu ada sebuah mesin yang besar dan bertenaga. Tapi cuma 1500 cc 3 silinder. Kirain pakai mesin B58 6 silinder turbo ya, nggak mungkin kalau buat X1 mah. Tapi kalau lihat dari profil sampingnya bener-bener kayak SUV BMW yang lawas-lawas. Jadi kalau misalnya kita sandingin ini sama X3 yang dulu-dulu, mungkin ukurannya sama atau malah mungkin orang yang nggak tahu bisa salah sangka ini adalah sebuah X3. Tapi untuk desain peleknya ya ini kayak pelek mobil hybrid atau mobil listrik gak sih, dibuat flat gitu, dan dia pakai ukuran yang kalau buat standar BMW agak kecilan ya, 225 55 18 inci, dan bannya adalah Continental Eco Contact 6. Dan kalau misalnya kalian penasaran, ini bukan ban run flat tire atau RFT. Jadi kalau kempes ya udah ganti gitu. Kan kalau pakai ban RFT, kalau misalnya ada kenapa-napa, misalnya kena ranjau atau apa gitu, tetap masih bisa jalan untuk jarak dan kecepatan yang terbatas. Tapi sisi baiknya mungkin bantingannya akan jadi lebih enak. Nanti kita coba. Dan ngomong-ngomong pelek ini, ternyata sebagian dari pelek ini adalah dop yang bisa dilepas. Jadi ya caranya nggak akan gue kasih tahu spesifik, tapi dia bisa dilepas kayak gini nih. Dan ini dia. Dan kalau mau masang lagi pun kita harus cocokin coakan yang beda sendiri karena ini tempat untuk pentil bannya. Tapi kalau nggak pakai dopnya, peleknya jadi agak cupu ya. Udah, tempelin lagi deh, bentar.
Ya, seperti itu. Cakepan pakai dop atau nggak pakai dop? Komen di bawah. Terus di Indonesia, X1 itu cuma ada satu varian. S-Drive tipe X-Line. Bukan X-Drive ya, X-Line. Line berarti cuma penampilannya. Tapi warna apapun yang kita pilih, spionnya tetap warna silver. Tapi jujur ya, kalau silver kayak gini spionnya, gue malah inget Audi RS. Sorry BMW, tapi biasanya Audi duluan begini. Dan kalau misalnya kalian biasa dengan BMW lawas yang handle pitnya itu model tarik ya, sekarang dia kembali ke model cepol. Kalau BMW bilang biar bodinya sedikit lebih aerodinamis. Kalau gue sih pribadi sebenarnya nggak terlalu masalah mau cepol kayak mau tarik kayak. Dan dia udah ada sensor buat smart entry. Plus kalau misalnya di beberapa BMW yang harganya entry level gitu ya, dia punya welcome light tapi cuma di driver doang. Ini dia juga punya welcome light yang ada tulisan BMW dan motif garis-garis gitu di kedua sisi. Di supir dapat, di driver dapat, di penumpang depan juga dapat. Kalau dari belakang, benar-benar kita bilang tuh ini kayak X3 versi terdahulu. Ya, darahnya X3 turun ke X1 gitu. Gue suka bentuk lampunya karena dimana kalau misalnya pabrikan itu bisa kayak kasih lampu LED tapi di cover di balik mika transparan. Ini BMW benar-benar menonjolkan 3 dimensi dari LED-nya. Sama ada motif segitiga, ini cukup keren nih, serius. Bentuk spoiler di atapnya juga keren gitu ya. Dan kalau misalnya ventilasi depan beneran, yang di sini palsu. Kenawai. Terus dia udah punya power tailgate dan buat yang penasaran, kunci BMW X1 ini kayak begini. Agak mirip kunci iX dan abang-abangnya ya. Dan dia punya hands-free opening tailgate. Jadi tinggal sliding. Langsung kebuka dan cepat. Nah sekarang bagasinya lebar, luas, kotak dan jaraknya lumayan dalam buat ke kursi baris kedua. Terus kalau butuh ruang tambahan, ada di bagian bawah. Dan lihat ya, kalau misalnya kita angkat, dia ada posisi kuncinya biar kita bisa akses kantong di bawah sini. Pinter. Dan secara kapasitas, dia punya kapasitas bagasi sekitar 510 literan. Alias, percaya nggak percaya, mobil ini punya kapasitas bagasi yang hampir mirip dengan SUV listrik BMW iX yang harganya jauh di atas mobil ini. Jadi kalau kalian mencari sebuah BMW yang benar-benar akan kalian pakai sebagai mobil keluarga, mobil ini mungkin lebih praktis daripada BMW iX. Yang pasti kalah gengsi, kalah ruang, kalah teknologi, tapi menang kapasitas bagasi. Jadi jarang-jarang ya mobil yang lebih terjangkau punya benefit dibanding mobil yang jauh lebih mahal. Masuk ke dalam kabin X1 baru. Kerasa kalau konsepnya tuh minimalism dan akhirnya nggak rasional banget. Jadi nggak satu mirip sama yang lain kan. Kalau BMW interior dari 1 series sampai 8 series mirip ya. Ini agak beda-beda dikit, tapi minimalism di sini agak mengorbankan fungsi. Beberapa ntar gue kasih lihat deh. Pertama, dia pakai curve display yang bagus ya dan menyatu antara instrumen cluster sama layar tengah OS 8-nya. Ya, BMW sekarang udah nggak pakai istilah iDrive. Jadi kalau dulu ada iDrive 7 bla bla bla, ini bilangnya OS 8 bukan iDrive 8. Kalau bahan di sini bagus, empuk, tapi begitu ke kantong bawah-bawah udah plastik keras. Tapi menyatu kayak gini kayak rivalnya yang bintang 3 sudut ya, Mercy gitu kan. Dan kalau misalnya urusan ambient lighting, BMW itu kayak ya bukan yang paling banyak pilihannya, bukan yang paling fleksibel. Di sini bagus ada ambient light di sini juga, bahkan di konsol tengah, tapi tidak selengkap merek yang gue sebut tadi. Ya tau lah. Nah, ada beberapa detail yang mungkin pas untuk dibahas. Jadi gue suka ada trim di sini ya. Tetap kelihatan elegan dan tidak fingerprint magnet karena nggak semuanya harus piano black. Dan setirnya, ini setir desainnya itu baru gue lihat ya. Jadi nggak sama kayak yang ada di 2 series Grand Coupe, tapi tetap kelihatan bagus. Ada tombol di sebelah kiri sama kanan, ada cruise control, ada juga buat media player gitu-gitu. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian tengah sini, ada beberapa hal yang jujur gue agak kecewa. Jadi pertama, kan kalau BMW kan motonya adalah sheer driving pleasure atau the ultimate driving machine gitu kan. Salah satu joy of driving adalah mindahin tuas yang gede dan rasanya kita melakukan sesuatu yang sangat penting gitu. Ini tuasnya cuma model switch kecil begini, kayak nggak memuaskan banget dah, gini banget. Tapi ya iX begini, 3 series facelift juga begini, ya adalah. Gue menerima tapi gue tetap sedih. Terus tombol start stop di sini. Dan kalau misalnya kalian familiar sama produk-produk BMW terdahulu, dia punya center console box yang modelkan split gitu kan. Jadi bukanya kiri kanan dan kesannya sangat elegan. Ini bukanya nggak begitu lagi. Jadi kalau dibuka,
ini masih orientasi setir kiri. Kalau misalnya kita bilang ya ini biar penumpang itu mudah ngaksesnya juga, tapi kalau driver juga gini kan kayak mau ngakses tuh lebih susah gitu. Kenapa nggak kasih yang kayak kemarin gitu, yang bukannya split di bagian tengah? Ya ini bukti kalau BMW melakukan beberapa cost cutting. Ya udahlah. Dan yang paling penting, sudah tidak ada puter-puteran iDrive khas BMW. Tapi lagi-lagi mereka panggil ini OS 8 bukan iDrive. Jadi kita nggak bisa ngatur layar tengahnya pakai puter-puteran lagi. Full touchscreen atau perintah suara. Nanti gua kasih lihat. Ya, BMW yang sekarang bukan BMW yang dulu. Dan di bagian sini ada rongga buat naruh misalnya clutch atau misalnya tas kecil-kecil gitu ya. Di bagian bawah sini, dan tenang aja. Ini dia kuat loh, nggak gampang goyang. Ini kuat banget. Jadi meskipun banyak kekecewaan di bagian sini, tapi paling nggak build quality masih build quality Jerman BMW. Tepat di bagian depan konsol ini ada dua cup holder, terus ada dua port USB Type-C, dan dua-duanya bisa buat konekin gadget kita ke sistem OS 8-nya. Bagus ya. Sama tepat di depannya ada tatakan buat HP yang menurut gue desainnya bagus. Kenapa? Karena gue kan kalau nyetir HP kan ditaruh. Misalnya gue lagi nggak tahu pengen ngarah kemana, nyalain Gmaps. Kan mobil gue nggak ada Android Auto, jadi gue taruh sini dan posisinya itu pas banget. Jadi kita taruh HP, modelnya tegak seperti ini. Jadi kita tetap bisa ngelirik tipis-tipis ke HP kalau misalnya kita lupa harus belok mana. Ini bagus. Dan ini bukan sekedar tatakan HP biasa. Ini dia wireless charger, jadi kita tinggal taruh, terus ada jepitannya. Ini bagus biar HP kita nggak gampang goyang-goyang. Ini salah satu desain yang gue hargai, minimalis tapi juga ada fungsinya, keren. Dan ada ambient light juga di bagian sini. Kita lanjut, jok depan dua-duanya ada elektrik, dan buat driver dia ada dua memory seat, bagus. Terus kalau misalnya buat pengaturan setirnya dia bisa maju mundur, naik turun, tapi masih manual, belum elektronik. Dan tadi gue sempat bilang kalau misalnya estetika minimalis ini sedikit mengorbankan fungsi. Bukan sedikit deh, mengorbankan fungsi. Jadi contoh, kalau misalnya di BMW lama, kan ada banyak tombol di dekat dengkul kanan driver buat ngatur settingan lampu. Di sini tombolnya berkurang jadi cuma 3. Ya meskipun kalau misalnya kita pencet yang paling kiri, ada muncul settingan lampu lain di layar tengahnya. Lagi-lagi agak sayang kenapa semua harus ke layar sentuh, tapi kalau misalnya perlampuan cukup taruh di auto, selesai urusan. Dan kalau kita ke atas, dia punya panoramic sunroof, dan untungnya tetap ada tombol fisik. Bagus, karena nggak semua harus dibenamkan ke layar sentuh. Sekarang kita mau bahas sistem OS 8 dari BMW ini. Nah, pertama kalau misalnya kita lihat sebuah gimmick gitu ya, kan ada gambar mobil di sini. Tapi ini gimmick yang menurut gue menyenangkan. Kenapa? Karena gambar mobil di tengah bakal ngerespon apapun yang kita lakukan sama mobil ini. Contoh, kalau kita belokin setir, mobilnya roda depannya juga ikut belok. Kecil tapi attention to detail yang lumayan bagus ya. Nah, dia juga ada mode-mode personal gitu ya. Jadi, kalau kita pengen pilih ambience tertentu ada di sini. Jadi, ada personal, sport, efisien, dan ada juga ekspresif. Ini baru kayaknya ya. Dan kalau kita pilih ekspresif, dia menyesuaikan kayak misalnya ambient lighting-nya berubah jadi kuning gitu ya. Dan ya tipis-tipis tapi lumayan mempengaruhi ambience atau nuansa dalam kabinnya. Ada satu yang gue lupa bahas, yaitu speakernya. Dia nggak pakai yang branded kayak misalnya Harman Kardon atau Burmeister atau Bose atau apalah itu. Dia standar, tapi appearance atau penampilan speakernya kayak agak kurang banget gitu. Kalau misalnya dikasih trim brush aluminium atau silver gitu, mungkin kelihatan lebih mendingan. Tapi kalau ini ya kayak speaker mobil biasa, bukan mobil brand premium gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian tengahnya. Kalau misalnya kita lihat di bagian aplikasi gitu ya, dia ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi salah satu improvement yang sangat kita sukai di mobil ini adalah dia kalau misalnya kita buka Maps gitu ya, katakanlah kalau misalnya Android kan Google Maps gitu. Google Maps-nya bisa di-extend ke instrumen cluster. Jadi kalau misalnya kita lagi pakai Android Auto, kita lagi pergi kemana gitu yang kita nggak tahu tempatnya, kita nggak usah kayak ngelirik ke sini atau ngelirik ke bawah kayak yang gue bilang tadi. Kita cukup lihat di sini aja, petanya bakal ada di sini. Jadi cukup nih lagi jalan, kita tinggal belok mana gitu udah jelas gitu. Dan kalau mau pakai misalnya Apple CarPlay, fitur ini baru bisa kepake kalau kita navigasinya pakai Apple Maps. Gue nggak tahu siapa yang pakai Apple Maps. Oke, sekarang kita ke personal assistant-nya. Jadi semua mobil baru harus ada personal assistant, dan mobil ini juga ada. Tinggal bilang, hey BMW, open sunroof. Could you try once again? Open panoramic sunroof. Please try again, or say help. Ngajak berantem. Open sunroof. Sorry, I didn't quite understand you again. Please example.
example commands might be helpful. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Hey BMW. Hey BMW. Open sunroof. No problem, I will open the sunroof. Sekarang aja bisa. Pengen bercanda nih mobil. Oke, kita lanjut ke beberapa detail lain. Jadi, kalau misalnya kita lihat di bagian tengah, kok cuma ada satu ventilasi AC gitu ya. Ternyata buat penumpang, di bagian depannya ada dua. Ini kayak HRV lama nggak sih? Cuma beda jumlah aja gitu loh. Dan kalau misalnya, apalagi ya, di OS 8 baru ini, dia punya berbagai desain untuk panel instrumennya. Kan kalau BMW lama kan, panel instrumennya ya standar doang, nggak bisa fleksibel kayak katakanlah Mercedes atau Audi gitu ya. Sekarang udah lebih fleksibel. Kita lanjut ke beberapa hal yang mungkin agak gue sayangkan. Bukan mungkin sih, gue sayangkan. Kenapa AC-nya semuanya ke touchscreen gitu. Minimal ada beberapa tombol fisik misalnya buat ngatur temperatur atau kipas aja lah. Tapi ini bener-bener semuanya ke touchscreen. Aduh, enak dilihat, gak enak dipakai, beneran. Kedua, mobil ini belum punya kamera 360 derajat. Dia punya kamera parkir dan bagusnya dia juga ada park assist gitu ya. Tapi dia nggak punya kamera di sekeliling, cuma ada di bagian belakang. Karena beberapa mobil yang di bawah ini levelnya juga sudah punya kamera 360 derajat, harusnya mungkin mobil ini juga sudah pakai. Terus ketiga, sistem ADAS-nya atau sistem Adaptive Driver Assist atau Active Driver Assist gitu ya. Tidak sebanyak mobil-mobil lain. Kalau merek Jerman lain juga rata-rata begini sih. Contoh dia nggak punya Adaptive Cruise Control. Dia ada lane keep atau lane change warning gitu ya. Tapi Adaptive Cruise Control dia nggak punya, cuma punya Cruise Control standar. Oke, jadi mungkin untuk bagian depannya sebenarnya bagus, upgrade banget dari X1 yang sebelumnya yang benar-benar kerasa kayak budgetnya gitu. Ini kerasa lebih premium, lebih high tech dan mungkin juga karena mobilnya lebih luas, lebih lega itu. Tapi kelihatan banget beberapa cost cutting BMW di sini. Dan mungkin kalau misalnya gue boleh syarat ke BMW, coba deh pakai interior dengan warna two-tone. Misalnya dashboard hitam, jok warna krim, putih, vanilla atau mungkin beige gitu ya. Tapi mungkin disesuaikan dulu dengan target customer X1. Lanjut ke belakang. Masuk ke bagian belakang BMW X1 baru. Kalau X1 lama duduk belakang itu lega banget. Ini mungkin nggak lebih lega, tapi kurang lebih sama leganya kayak yang lama. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki bagus, tidak ada masalah. Dan kalau misalnya settingan joknya kurang pas, kita bisa tegakin atau rebahin. Tapi siapa yang mau duduk tegak-tegakan? Enakan rebah. Kayak ada armrest, ada cup holder. Tapi kalau pengen ngecas, nggak ada port di sini. Hanya di bagian sini. Ada AC, tapi kita nggak bisa ngatur AC-nya dari sini. Kita harus pasar sama settingan yang depan. Sama ada satu yang pengen gue tanyain ke BMW. Kantong di sini tuh buat apa gitu? Ini ada tatakan plastik, tapi nggak ada temboknya gitu. Jadi misalnya nih, kalau pengen naruh HP, misalnya lagi jalan, ser, lagi belok, ser, jatuh gitu. Dan kalau misalnya buat nambahin lantai bagasi ya, dia bisa rata lantai. Ya nggak rata-rata amat lah, nanjak dikit. Kita sandarin dulu. Dan di sini memang masih agak meriah karena ada sedikit ambient light di pintu, tapi nggak semeriah di bagian depan. Tapi buat sebuah mobil keluarga premium, bagus ya. Lega, terus ada tempat ngecas, ada AC segala macam. Paling kantongnya aja di sini yang agak sedikit useless. Tapi kualitas masih sama bagusnya kayak di depan. Di sini udah mulai plastik nih. Oke, jadi gimana BMW X1 yang baru ini? Sebenarnya mungkin banyak yang menyangka, atau mungkin beberapa dari kalian yang menyangka ini akan jadi BMW paling terjangkau. Tapi kita udah tanya sama orang BMW, padahal enggak. BMW yang paling terjangkau tetap sih 218i Grand Coupe. Jadi ini sedikit lebih mahal daripada mobil itu. Bukan lagi BMW yang paling murah. Tapi kalau misalnya kita lihat si X1 baru ini dibandingkan sama pendahulunya, memang dia lebih gede, tampilannya juga lebih keren. Kecuali peleknya, dalamnya juga lebih lega dan pastinya lebih canggih. Tapi begitu kita lihat ke bagian dalam-dalamnya juga, lihat lebih detail, ada beberapa cost cutting yang beberapa fine, tapi beberapa agak disayangkan bagi sebuah BMW. Dan mungkin orang yang beli X1 mungkin akan bodo amat juga, karena kenapa? Orang yang beli X1 cuma mau punya BMW, titik, seperti itu. Tapi ada beberapa detail yang mungkin akan
menarik perhatian kalian. Mungkin dia nggak pakai RFT, jadi bantingannya harusnya lebih lembut, dan dia juga memiliki beberapa pembaruan di OS 8-nya yang mungkin akan mempengaruhi driving experience-nya. Itu yang mungkin kalian tertarik dan mungkin akan kita coba nanti kalau sudah ada di tesnya. Apakah dia lebih refine, lebih baik daripada pendahulunya? Kita lihat nanti. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.